Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad loh, sahabat milenial. Rasul sampai memberikan julukan kepadanya Al-Faruq yang berarti pemisah, yaitu orang yang mampu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Tapi ternyata sebelum masuk Islam, Umar termasuk orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Saat Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara terbuka di Mekah, Umar termasuk salah satu orang yang sangat membenci dan antipati. Ia termasuk orang yang paling banyak menyakiti dan menyiksa kaum muslimin. Dengan fisik yang tinggi dan kuat, membuat Umar menjadi juara bertahan kompetisi gulat di Mekah. Umar dikenal sebagai orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad saat zaman jahiliyah dulu. Bahkan kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Selain kekuatannya, Umar juga dikenal sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan. Umar bin Khattab tidak akan pulang sebelum musuhnya kehilangan nyawa. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat memusuhi orang-orang Islam, sehingga sebagian kaum muslimin merasa putus asa akan keislaman Umar karena kekerasan dan kegarangan perangainya. Bahkan sampai ada yang mengatakan Umar tidak akan masuk Islam sampai ada keledainya Al-Khattab yang masuk Islam. Bukan karena isi dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun karena fanatik dengan agama leluhurnya, saat itu Umar bin Khattab sangat menentang Islam karena merasa kalau Rasulullah dengan ajaran barunya telah membuat masyarakat Mekah, khususnya masyarakat Quraisy, terpecah belah dan berkonflik. Umar ingin agar masyarakatnya tidak pecah, bersatu, tertib dan stabil. Maka dari itu, untuk mengembalikan keadaan masyarakat Quraisy seperti sedia kala, maka satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Pemikiran seperti itulah yang membuat Umar bin Khattab sangat keras menentang dan memusuhi Islam. Bahkan beberapa kali Umar bin Khattab sampai berpikir untuk menghabisi Rasulullah, orang yang dianggap telah memecah belah masyarakat Quraisy. Sahabat milenial, berada di barisan terdepan yang menyakiti dan menyiksa kaum muslimin, Umar bin Khattab justru mendapat kabar kalau adik kandungnya Fatimah binti Khattab beserta adik iparnya Sa'id bin Zaid telah masuk ke agama yang paling ia benci, yakni agama Islam. Dari beberapa kaum Quraisy, Umar mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berada di Bukit Syafa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Syafa bermaksud untuk membunuh Nabi SAW. Namun dalam perjalanan, beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah al-A'dawi, seorang anak laki-laki dari Bani Zuhrah yang telah memeluk Islam secara diam-diam. Melihat Umar bin Khattab membawa pedang, Nu'aim pun sontak terkejut karena pasti tujuannya tidak lain adalah untuk membunuh kaum muslimin. Oleh karena itu, lelaki dari Bani Zuhriyah itu pun bertanya, "Mau pergi kemana kau, wahai Umar?" Dijawab oleh Umar, "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy." Lelaki tadi menimpali, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkanmu, hai Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini. Sebaiknya kamu pergi menemui mereka, karena sesungguhnya mereka telah beriman kepada ajaran Muhammad yang hendak kamu bunuh itu." Mendengar adik perempuan yang disayanginya telah masuk Islam, Umar pun marah besar, jiwanya penuh dengan emosi. Urung bertandang ke Nabi, ia pun justru mengalihkan tujuannya ke kediaman Fatimah. Sampai di pekarangan rumah sang adik, Umar sayup-sayup mendengar Fatimah dan Said sedang melantunkan bacaan Al-Quran. Rupanya pasangan suami istri ini sedang belajar mengaji kepada Khobab bin Al-Arad. Dari balik pintu, Umar mendengarkan dengan seksama suara-suara yang bersumber dari dalam rumah adiknya tersebut. Umar berteriak dan mengetuk-ngetuk pintu dengan kasar agar segera dibukakan oleh adiknya. Mendengar suara Umar, Sayyidina Khobab segera bersembunyi ke dalam sehingga lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran tertinggal di luar. Kemudian Fatimah bin Khattab pun membukakan pintu. Dan Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah dan menanyakan suara yang didengarnya. Sambil menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran, Fatimah berkilah tak ada suara apapun.
Umar tak percaya begitu saja. Lalu Fatimah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, adakah engkau mendengar sesuatu?" Umar menjawab dengan emosi, "Demi Tuhan, aku telah mendengar kabar bahwa kalian telah mengikuti ajaran Muhammad." Karena keteguhannya pada agama Islam, saat itu suami dari Fatimah bin Khattab menjawab seperti ini, sahabat milenial. "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Mendengar itu, Umar langsung menarik janggut Sa'id bin Zaid dan menjatuhkannya di atas tanah. Melihat suaminya dipukul oleh sang kakak, Fatimah pun mencoba melerai dan membela suaminya. Namun naasnya pukulan Umar justru mendarat ke wajah Fatimah hingga bercucuran darah. Masya Allah ya sahabat milenial, seorang wanita yang lembut hingga rela memasang badan demi agama yang dianutnya. Sahabat milenial, setelah Umar bin Khattab menampar adiknya hingga bersimbah darah, Fatimah pun berkata pada kakaknya, Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apakah kau memukul orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang mengikuti kebenaran? Manusia macam apa kau Umar?" Dengan pasrah, Fatimah dan Sa'id bin Zaid mempersilahkan Umar bin Khattab untuk berbuat apa saja terhadap diri mereka loh sahabat milenial. Subhanallah. Mendengar kata-kata Fatimah membuat Umar bin Khattab menjadi terdiam dan iba melihat aliran darah yang bercucuran dari wajah Fatimah, adik yang sangat ia sayangi. Hal itu membuat hati Umar bin Khattab menjadi sedih. Kemudian dengan halus beliau meminta Fatimah untuk memperlihatkan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran yang disembunyikannya tadi. Wah, kira-kira bagaimana ya perasaan Fatimah pada saat itu sahabat milenial? Nah, tahu nggak sih, pada saat itu dengan hati bergetar, Fatimah menolak permintaan Umar bin Khattab untuk melihat lembaran ayat suci Al-Quran. Namun Umar bin Khattab bersikukuh untuk melihatnya. Fatimah berkata, "Engkau kotor, ayat suci Al-Quran hanya boleh disentuh dan dibaca oleh orang yang bersuci. Mandilah terlebih dahulu." Lantas ia memenuhi perintah adiknya. Beliau mandi dan kembali kepada Fatimah. Lalu Fatimah memberikan lembaran ayat suci tersebut dan di dalamnya terdapat ayat Al-Quran, surat Thaha ayat 1-8. Umar bin Khattab membacanya dan tahukah sahabat milenial, setelah membaca ayat tersebut, Umar bin Khattab berkata, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini." Ketika Umar membaca surat Thaha, dia memuji dan memuliakan isinya, kemudian minta ditunjukkan keberadaan Rasulullah. Ketika Khabbab mendengar perkataan Umar bin Khattab, ia muncul dari persembunyiannya dan berkata, "Aku akan beri kabar gembira kepadamu. Wahai Umar, aku berharap engkau adalah orang yang didoakan Rasulullah pada malam Kamis." Jadi sahabat milenial, saat itu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jal Amru bin Hisham." Sekarang telah diketahui bahwa doa baginda Nabi SAW telah dikabulkan untukmu. Sahabat milenial, setelah terpukau dengan keindahan ayat suci Al-Quran, Umar bin Khattab waktu itu langsung menemui Nabi SAW. Saat itu Rasulullah sedang berada di rumahnya. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan menuju rumah tersebut, kemudian mengetuk pintunya. Ketika ada salah seorang melihat Umar bin Khattab datang dengan pedang terhunus dari celah pintu rumahnya, dikabarkannya kepada Rasulullah, lantas mereka berkumpul. Dan salah satu sahabat Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib bertanya, "Ada apa kalian?" Mereka menjawab, "Umar datang." Hamzah berkata, "Bukalah pintunya. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuhnya dengan pedang sendiri." Di zaman itu, terbunuh karena pedang yang dibawanya sendiri merupakan sebuah penghinaan yang cukup besar sahabat milenial. Kaum muslimin saat itu, yang melihat Umar berjalan membawa pedang berpikir kalau tujuan Umar adalah untuk membunuh Nabi SAW. Tidak heran, pikiran seperti itu ada karena Umar merupakan orang yang paling membenci Nabi SAW. Saat itu sikap Hamzah yang meledak-ledak membuat Rasul meminta pada umatnya untuk menyembunyikan Hamzah ke dalam kamar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebagai informasi tambahan, Hamzah juga merupakan salah satu orang terkuat yang kalau sampai terjadi gulat atau pertempuran antara Umar dan Hamzah maka akan menjadi bencana. Akhirnya Nabi SAW yang menemui Umar bin Khattab.
Ketika Umar bin Khattab sampai, Nabi SAW langsung menyambutnya. Nabi menanyakan maksud dan tujuan Umar, tetapi Umar tidak menjawabnya. Kemudian Nabi SAW langsung memegang pundak sambil mengguncangnya, seraya berkata, "Engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu, sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Umar tetap diam dan tertunduk. Nabi SAW pun mengguncang pundak Umar lebih keras, seraya mengulang kalimat yang sama. Sampai akhirnya Umar pun menangis. Dan ketika itu pula Umar bin Khattab berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah." Kesaksian Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam ruangan tempat Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Bahkan saking kerasnya takbir itu, suaranya terdengar hingga ke Masjidil Haram loh, sahabat milenial. Di zaman itu kaum yang akhirnya mengikuti ajaran Nabi SAW, agama Islam, secara diam-diam karena takut disiksa oleh mayoritas masyarakat Quraisy yang begitu membenci Islam. Tapi lain halnya dengan Umar bin Khattab nih sahabat milenial. Setelah masuk Islam, tak seperti kaum muslimin lain yang sembunyi-sembunyi dalam memeluk keyakinan baru mereka, Umar justru terang-terangan mengumumkan keislamannya di depan kaum Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah. Bahkan setelah mengucap kalimat syahadat, Umar langsung bergegas ke rumah sahabatnya pada masa jahiliyah, yakni Abu Jahal. Saat itu ia mengetuk pintu Abu Jahal dan langsung disambut dengan hangat oleh Abu Jahal. Namun bukannya menjawab sambutan itu, Umar justru bersyahadat dengan lantang di depan Abu Jahal sebagai pertanda keislamannya. Dan saat itu sontak Abu Jahal menutup pintu seraya berkata, "Celakalah kau wahai Umar." Umar tak gentar. Ia justru lanjut ke rumah salah satu orang Quraisy yang merupakan penyebar gosip. Umar langsung berkata padanya, "Apakah kamu tahu berita terbaru hari ini?" "Berita apa wahai Umar?" jawabnya. Dan Umar bin Khattab dengan lantang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak lama berita masuknya Umar bin Khattab ke ajaran yang dibawa Nabi SAW ramai di mana-mana. Masuk Islamnya Umar menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang Quraisy, dan sebaliknya sahabat milenial, kaum muslimin justru menyambutnya dengan sukacita. Semangat orang-orang kafir mulai menurun. Meskipun demikian, kaum muslimin saat itu masih sangat sedikit jumlahnya, sedangkan yang memusuhi mereka tidak hanya orang-orang kafir Mekah, tetapi seluruh bangsa Arab. Keislaman Umar bin Khattab telah menimbulkan kemarahan besar bagi kaum musyrikin, dan mereka semakin berusaha menghabisi kaum muslimin. Mereka mencoba menghabisi kaum muslimin dengan berbagai cara, tetapi kaum muslimin tidak gentar, bahkan berani mendirikan sholat di Masjidil Haram. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Islamnya Sayyidina Umar merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Hijrahnya Sayyidina Umar merupakan pertolongan bagi kaum muslimin, dan kekhalifahannya merupakan rahmat bagi kaum muslimin." Umar memang sosok yang disegani, sehingga membuat kaum muslimin yang semula tidak berani melaksanakan sholat di dekat Ka'bah menjadi leluasa beribadah di sana. Sejak itu Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar merupakan orang ke-40 yang masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami senantiasa berada dalam kejayaan semenjak Umar bin Khattab masuk Islam." Masya Allah, sungguh luar biasa ya sahabat milenial. Meski semula menentang Islam, tapi akhirnya Umar bin Khattab menjadi pembela Islam yang sangat gigih dan terdepan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan atas segala sesuatu. Maha pembolak-balik hati. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, hati seorang anak Adam berada dalam jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, dan barang siapa yang Dia kehendaki ia akan disesatkan." Dan Umar merupakan orang yang dipilih Allah untuk mendapat hidayahnya melalui ayat suci Al-Quran.
Nah, sahabat milenial, begitulah kisah sahabat Nabi tentang Umar bin Khattab yang awalnya benci berbalik jadi pemeluk Islam. Bagaimana menurut kalian? Perjalanan yang sungguh luar biasa bukan? Semoga kisah ini semakin menambah pengetahuan kalian ya. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayahnya supaya tidak masuk dalam golongan hamba yang tersesat ya. Amin. Sekian dulu dari kami tanpa bermaksud menggurui. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.